Ada sekitar 62 negara di seluruh dunia yang memiliki populasi kecil dengan penduduk kurang dari 3 juta orang. Karena luas negaranya yang kecil, mereka biasanya membatasi kekuasaan dan pengaruh mereka terhadap negara-negara di sekitarnya. Beberapa negara itu antara lain adalah Armenia, Moldova, dan Gambia yang biasanya memiliki peran kecil dalam hubungan internasional dengan negara-negara tetangganya. Tapi, hal tersebut tidak terjadi dengan negara kecil yang satu ini. Iya, negara yang aku maksud adalah Qatar yang bercosplay sebagai negara kecil. Lalu, bagaimana Qatar bisa menjadi negara overpower? Mari kita bahas lebih jauh. Qatar adalah negara gurun pasir dan semenanjung yang sebagian besar wilayahnya kosong. Bahkan, luas negaranya tidak lebih besar dari Delaware, negara bagian di Amerika Serikat. Negara ini memiliki populasi sekitar 2,8 juta orang, yang artinya lebih kecil dari Albania. Dari seluruh jumlah populasinya itu, hanya sekitar 320.000 orang yang tercatat sebagai penduduk, sedangkan sisanya sekitar 2.480.000 orang adalah tenaga kerja asing dan ekspatriat yang datang dari berbagai negara. Dengan catatan penduduk sekecil itu, artinya Qatar memiliki populasi penduduk yang hampir sama dengan Vanuatu, sebuah negara kepulauan di Samudra Pasifik yang memiliki populasi penduduk sekitar 314.000 orang. Meski memiliki luas negara yang kecil dan penduduk yang sedikit, Qatar memiliki prestis, kekuatan, serta pengaruh yang sangat besar seperti halnya negara yang puluhan kali lebih besar dari mereka. Selama bertahun-tahun, Qatar sering disebut sebagai negara paling kaya di dunia, dengan PDB per kapita tertinggi di antara negara-negara lain di dunia selama beberapa tahun berturut-turut. Perekonomian Qatar juga lebih besar dari Ukraina, bahkan sebelum invasi Rusia. Sementara perbandingan penduduknya, penduduk Qatar 16 kali lebih sedikit dibandingkan Ukraina. Bahkan jika ditambahkan dengan seluruh tenaga asing dan ekspatriat yang ada di sana. Qatar menempati peringkat ke-9 sebagai negara dengan dana kekayaan terbesar di dunia, dengan aset lebih dari 450 miliar dolar, termasuk 10,5% saham di Volkswagen Group, serta kepemilikan langsung klub sepak bola Paris Saint-Germain. Sebagai tambahan, Qatar juga merupakan pemilik properti tunggal terbesar di London, termasuk 95% saham di The Shard, yang merupakan gedung tertinggi di Eropa Barat. 100% saham di Harrods Department Store di London, pemilik mayoritas saham di Canary Wharf Financial Center, dan 20 saham di Heathrow Airport London, yang merupakan bandara tersibuk ke-7 di dunia. Sementara itu, maskapai penerbangan milik mereka, Qatar Airways, menjadi salah satu maskapai terbesar dan paling berpengaruh di seluruh industri penerbangan dunia. Berdasarkan peringkat aset, Qatar Airways adalah maskapai terbesar ke-9 di dunia, hampir sama besarnya dengan Air France, KLM, bahkan pendapatan Qatar Airways lebih besar dari Turkish Airlines. Lalu, perusahaan media milik negara Al Jazeera juga menjadi salah satu media terbesar di dunia. Satu peringkat di bawah BBC berdasarkan biro yang tersebar di seluruh dunia. Dan yang paling dikenal baru-baru ini adalah Qatar sejauh ini merupakan satu-satunya negara kecil dan negara Arab pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA. Qatar saat ini terkenal sebagai negara kecil paling makmur, dan dengan kemakmurannya itu muncul kekuatan serta pengaruh yang besar terhadap dunia. Sebagai kesimpulan, Qatar sejauh ini telah menjadi negara dengan kekuatan terbesar di abad ke-21, dengan pengaruh yang selevel negara-negara yang jauh lebih besar, seperti Turki, Korea Selatan, Belanda, dan Kanada. Bahkan mereka sepertinya terus menjadi besar seiring berjalannya dekade ini. Tapi sebenarnya Qatar baru mulai menjadi negara kaya dan besar
di era 90-an. Selama ribuan tahun sebelum itu, mungkin tidak ada yang bisa menebak bagaimana keberuntungan bisa berpihak pada Qatar. Karena secara geografis mereka hanya memiliki sedikit keuntungan yang bisa menolong mereka. Wilayah Qatar hanya berupa semenanjung datar yang dipenuhi gurun pasir dengan tanah subur yang sangat langka, sedikit curah hujan, dan bahkan tidak memiliki satupun aliran sungai untuk irigasi. Harapan untuk hidup di sini pun sangat suram selama ribuan tahun. Dan satu-satunya cara agar orang bisa bertahan hidup adalah dengan memancing ikan atau mencari mutiara di teluk. Karena itulah tak ada orang yang mau hidup di daratan ini. Qatar dulunya adalah negara terisolasi yang sangat miskin. Sampai akhirnya semua berubah ketika minyak mulai ditemukan pada tahun 1939 di wilayah Dukhan yang berada di bagian paling barat semenanjung. Tapi sayangnya di tahun yang sama juga terjadi Perang Dunia Kedua. Jadi penemuan itu tidak pernah dikembangkan lagi hingga satu dekade berikutnya di tahun 1949. Di tahun 1950-an, Qatar mulai memproduksi minyak dalam jumlah sedikit dari wilayah ini. Tapi jumlah itu tidak sebanding dengan minyak yang dihasilkan di ladang minyak yang ada di sekitar wilayah Arab Saudi dan Kuwait. Ladang minyak terbesar yang pernah ditemukan di dunia ada di wilayah Ghawar yang letaknya kurang dari 150 km dari perbatasan antara Qatar dengan Arab Saudi. Bahkan, minyak yang ditemukan di Ghawar hampir 2 kali lebih besar dari minyak yang ditemukan di seluruh wilayah Qatar. Setelah mengeksplorasi seluruh wilayah semenanjung mereka yang kecil, Qatar tidak pernah menemukan lagi ladang minyak selain di Dukhan. Hal ini membuat Qatar bekerja sama dengan perusahaan minyak barat untuk mulai mencari ladang minyak di wilayah lepas pantai mereka. Beberapa ladang minyak berhasil ditemukan, tapi tidak ada yang sebesar ladang minyak di Ghawar. Dengan seluruh ladang minyak yang telah mereka miliki, Qatar menjadi naik peringkat ke-14 yang memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Ini tentu saja menjadi aset yang sangat signifikan bagi mereka. Tapi, dalam skema besar Teluk Persia, cadangan minyak yang dimiliki Qatar masih terhitung sedikit. Jika mereka hanya bergantung pada cadangan minyak, Qatar tidak akan bisa sekaya negara tetangganya. Tapi, seperti negara-negara tetangganya, Qatar juga terus berusaha mencari ladang minyak lagi. Lalu, di tahun 1971, mereka akhirnya menemukan sumber daya terbesarnya. Tapi itu bukanlah minyak. Dengan bantuan perusahaan Shell, mereka menemukan ladang gas alam lepas pantai yang sangat besar. Terletak di tengah-tengah Teluk Persia yang terbagi 60-40 di antara zona ekonomi eksklusif mereka dengan Iran. 60% bagian Qatar disebut North Field, sementara 40% bagian Iran disebut South Pars Field. Penemuan besar ini kemudian mengubah nasib kedua negara tersebut selamanya. Sebab, ladang gas alam ini menjadi ladang gas terbesar yang pernah ditemukan di dunia. Begitu besarnya, bahkan cadangan gas alam yang ada di bagian wilayah Qatar saja diperkirakan mengandung 1/5 cadangan gas alam yang ada di dunia. Keberadaan cadangan gas alam yang dimiliki Qatar membuat negara tersebut menjadi negara penghasil gas alam terbesar ketiga di dunia setelah Rusia dan Iran. Penemuan itulah yang kelak mengubah Qatar menjadi negara dengan keuangan dan perekonomian raksasa seperti yang kita ketahui saat ini. Tapi, saat cadangan gas alam itu pertama kali ditemukan, Qatar dan Shell sebenarnya merasa kecewa sebab yang mereka temukan bukanlah minyak bumi. Bahkan mereka sempat berpikir jika penemuan itu hanyalah sia-sia. Sebagai informasi, di era 70-an, industri gas alam kondisinya tidak seperti saat ini. Mengekspor gas alam ke wilayah lain memerlukan banyak ruang. Artinya, jika mengekspor gas dengan kapal sangat tidak efisien dan tidak masuk akal secara finansial. Inilah kenapa bisnis gas alam cair tidak bertahan lama setelah Perang Dunia Kedua. Dengan mengubah gas alam menjadi cair, perbandingannya bisa sampai 1/600 dengan volume yang sama jika gas alam masih berupa gas. Itu artinya, gas alam cair harus diangkut dengan jumlah yang sangat besar dengan kapal tanker.
Secara teori, masalah dengan gas alam cair selalu terkait dengan pengirimannya yang sangat mahal, karena memerlukan infrastruktur yang rumit dan canggih agar semuanya bisa berjalan. Dibutuhkan banyak pabrik pendingin di sumber gas alam, supaya gas alam menjadi dingin dan mencair dengan suhu minus 161 derajat Celcius. Ini jelas bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan di Teluk Persia, yang menjadi salah satu wilayah dengan suhu rata-rata terpanas di dunia. Juga diperlukan kapal tanker khusus berpendingin yang bisa membuat gas alam cair dapat dikirimkan dalam waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan dalam perjalanannya mengarungi lautan. Selain itu, diperlukan juga kawasan khusus di tempat tujuan akhir yang bisa mengubah gas alam cair kembali menjadi bentuk gas agar bisa digunakan oleh konsumen. Semua langkah itu memerlukan biaya hingga miliaran dolar. Alhasil, di tahun 1970-an, nyaris tidak ada permintaan gas alam cair ke Qatar. Eropa menerima banyak kiriman gas yang lebih murah melalui jalur pipa yang dikirim oleh beberapa negara seperti Rusia, Norwegia, dan Belanda. Tapi lain halnya dengan negara yang perekonomiannya sedang berkembang di Asia Timur seperti Jepang. Jepang adalah negara kepulauan yang sudah kehilangan sumber energi bahan bakar fosil, yang berarti perekonomian mereka masih bergantung dengan pasokan gas. Secara geografis, pengiriman pasokan gas alam cair ke Jepang masih memungkinkan melalui kapal tanker daripada melalui jalur pipa panjang di bawah laut. Begitu juga halnya dengan negara lain seperti Taiwan dan Korea Selatan. Permintaan gas alam cair dari ketiga negara Asia yang sedang berkembang ini terus tumbuh selama bertahun-tahun. Dan awalnya kebutuhan gas alam mereka terpenuhi dari negara penghasil gas alam di Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Hal inilah yang kemudian disadari oleh Qatar dan Shell di tahun 1971 saat mereka menemukan ladang gas alam terbesar di dunia. Tapi mereka sadar jika bersaing dengan negara-negara Asia adalah hal yang sulit. Membangun industri gas alam cair dari awal akan terlalu banyak memakan biaya dan terlalu berisiko. Sedangkan, membangun jalur pipa yang panjang untuk memasarkan gas alam mereka ke Eropa juga agak tak masuk akal dan sangat mahal. Oleh karena itulah Qatar dan Shell berharap jika yang mereka temukan adalah minyak, sebab tidak seperti gas alam, minyak pada dasarnya memang telah berbentuk cair dan biaya untuk mengangkutnya ke kapal tanker jauh lebih murah. Menyadari hal itu, Shell akhirnya memilih untuk meninggalkan proyek gas alamnya bersama Qatar daripada harus mengembangkannya. Ditambah ketika itu harga minyak sangat meroket seiring dengan berlakunya embargo minyak Arab. Di tahun 70-an, Qatar akhirnya melanjutkan fokus mereka pada sumber cadangan minyak yang kecil hingga 20 tahun ke depan. Tapi semuanya kembali berubah di akhir tahun 80-an. Pada 1986, harga minyak tak disangka-sangka turun lebih dari 50%. Pendapatan dari penjualan minyak Qatar pun otomatis ikut turun. Perekonomian Qatar yang sangat bergantung pada penjualan minyak ketika itu akhirnya mengalami krisis. Di tahun 90-an, dengan harga minyak dan pendapatan yang masih rendah, Qatar kembali memusatkan perhatian mereka pada cadangan gas alam mereka yang sangat besar. Di waktu yang bersamaan, permintaan gas alam di seluruh dunia mulai meningkat. Gas alam melepaskan 50% CO2 yang lebih rendah dibandingkan batu bara saat mengalami pembakaran untuk energi, serta 30% lebih rendah polusi udara dibandingkan dengan minyak. Inilah yang menjadikan gas alam lebih diminati untuk dijadikan bahan bakar penghasil listrik, terutama bagi negara yang sangat peduli dengan perubahan iklim dan polusi, atau negara yang sedang mencari sumber bahan bakar baru yang ramah lingkungan, seperti penggunaan panel surya dan turbin. Di waktu yang bersamaan, biaya pembangunan infrastruktur untuk industri gas alam cair pun turun secara drastis berkat perkembangan teknologi yang terjadi selama 20 tahun terakhir. Di tahun 1995, putra seorang emir Qatar yang sangat ambisius, Hamad bin Khalifa Al Thani, melakukan kudeta terhadap ayahnya sendiri, Sheikh Khalifa bin Hamad Al Thani, dan berhasil menggulingkannya. Di bawah kepemimpinannya, Qatar kemudian berubah menjadi negara yang kuat.
Hamad bin Khalifa Al Thani sangat percaya potensi yang bisa dihasilkan cadangan gas alam yang ada di North Field, serta perkembangan industri gas alam cair. Setelah mendapatkan investasi miliaran dolar dari perusahaan energi seperti ExxonMobil, Qatar mulai membangun industri gas alam cair terbesar dan paling kompetitif di dunia. Mereka lalu membangun pelabuhan Ras Laffan, sebuah pelabuhan buatan terbesar di dunia yang menjadi pusat produksi dan pusat ekspor gas alam cair Qatar. Mereka juga menggunakan kapal-kapal tanker besar yang bisa membawa gas alam cair dalam jumlah yang sangat besar ke berbagai negara. Di tahun 1996, Qatar mulai mengekspor gas alam cair mereka melalui Selat Hormuz hingga ke seluruh dunia. Dalam jangka waktu hanya 10 tahun saja, ketika produksi gas alam cair Qatar mulai beroperasi di tahun 2006, Qatar telah berhasil menguasai pasokan gas alam cair dari para pesaing mereka seperti Malaysia dan Indonesia, hingga menjadi eksportir gas alam cair terbesar di dunia setelah mengekspor gas alam cair dalam jumlah besar ke pasar Asia Timur. Korea Selatan sendiri merupakan konsumen terbesar Qatar dan mereka hingga saat ini masih terus mengimpor 27% dari seluruh suplai gas alam Qatar. Tentu saja, transaksi ini membuat pendapatan negara Qatar semakin meningkat dan membuat mereka semakin kaya raya. Ini adalah tabel PDB per kapita Qatar dari tahun 1987 sampai saat ini. Titik ini adalah tahun 1996, di mana Qatar pertama kali mengekspor gas alam cair ke pasar dunia. Kita bisa lihat bagaimana kekayaan mereka bisa meroket dengan sangat cepat hingga ke titik tahun 2006 saat mereka menjadi eksportir gas alam cair terbesar di dunia. Puluhan miliar dolar per tahun mulai didapatkan oleh Qatar berkat ekspor gas alam cair mereka. Tapi, sumber kekayaan yang baru ini tidaklah muncul tanpa masalah. Qatar menjadi sangat tergantung dengan hanya satu sumber pendapatan itu saja. Di tahun 2010-an, 70% pendapatan negara, 60% PDB, dan 85% pendapatan ekspor Qatar semuanya dihasilkan dari industri gas alam cair dan minyak bumi. Jika industri itu hancur atau kehabisan persediaan, Qatar mungkin akan kembali menjadi negara miskin. Tapi, tentu saja pemerintah mereka menyadari hal ini. Jadi untuk memperluas aliran pendapatan mereka dan menyelamatkan masa depan bangsa, Qatar mulai berinvestasi ke berbagai bisnis. Qatar Airways kemudian lahir di tahun 1993. Dan sejak saat itu, bisnis aviasi tersebut terus berkembang hingga Qatar Airways masuk ke dalam daftar 10 penerbangan terbaik di dunia. Qatar Investment Authority atau Otoritas Investasi Qatar lalu muncul di tahun 2005 sebagai organisasi yang kelak akan menginvestasikan pendapatan negara yang sangat besar ke berbagai proyek real estate dan perusahaan-perusahaan lain di seluruh dunia. Di tahun 2006, Qatar juga mulai membangun Al Jazeera Media Group. Tapi, masalahnya populasi penduduk Qatar masih sangat rendah. Ditambah lagi posisi mereka berada di antara negara-negara tetangga yang berbahaya. Presiden Irak, Saddam Hussein, sebelumnya pernah berperang dengan Iran dan Kuwait dengan tujuan untuk menguasai cadangan minyak mereka. Secara hipotesis, Qatar sebenarnya lebih rentan untuk diserang dibandingkan kedua negara itu. Ditambah fakta bahwa Qatar dan Iran sama-sama memiliki ladang gas alam yang sangat besar, yang artinya kedua pemerintahan negara ini saling bekerja sama. Bahkan kerjasama kedua negara ini sepertinya membuat Arab Saudi yang merupakan rival terbesar Iran menjadi ketar-ketir. Solusi Qatar untuk mengamankan negaranya di tengah-tengah geopolitik yang genting ini adalah bersekutu dengan Amerika Serikat. Saat industri gas alam cair mereka mulai berjalan, Qatar mengundang tentara Amerika dan Inggris untuk membangun pangkalan udara Al-Udeid. Pangkalan udara ini sekaligus menjadi pangkalan udara terbesar milik tentara Amerika Serikat yang berada di Timur Tengah, dengan lebih dari 11.000 tentara dan lebih dari 100 pesawat terbang. Ini tentu saja menjadi aset yang tak ternilai bagi Amerika Serikat dan menjadi pangkalan udara utama untuk operasi militer mereka di Afghanistan, Irak,
serta melawan pasukan ISIS di Suriah. Qatar juga menjadi pemasok sumber energi dalam jumlah besar untuk negara-negara sekutu Amerika di Asia seperti Jepang, Taiwan, Korea Selatan, dan India. Karena alasan itulah Presiden Joe Biden memutuskan jika status Qatar adalah sebagai negara sekutu Amerika non-NATO di awal tahun 2022. Status yang sama juga diberikan pada Jepang dan Brazil. Sementara itu, populasi penduduk Qatar yang sangat rendah membuat mereka kesulitan mencari tenaga untuk membangun gedung-gedung pencakar langit dan stadion untuk penyelenggaraan Piala Dunia. Untuk memecahkan masalah itu, Qatar akhirnya mendatangkan banyak sekali pekerja dari negara Asia Selatan seperti Nepal, Bangladesh, India, dan Pakistan. Karena kedatangan para pekerja inilah, Qatar dikenal sebagai negara dengan struktur demografi yang cukup aneh. 9 dari 10 orang yang ada di Qatar adalah para pekerja yang tidak memiliki status kependudukan, termasuk lebih dari 700.000 pekerja yang datang dari India. Karena kebanyakan dari para pekerja itu adalah pria, terjadi ketimpangan yang signifikan antara jumlah gender pria dan wanita di Qatar. Tapi setelah tiba di negara tersebut, banyak dari mereka yang paspornya disita hingga tak bisa kembali ke negaranya, hingga terpaksa bekerja dengan upah yang sangat rendah dan sangat jauh dari yang telah dijanjikan. Selama beberapa dekade terakhir, Qatar telah menghabiskan dana lebih dari 200 miliar dolar dari hasil ekspor gas alam cair dan minyak untuk membangun stadion dan berbagai infrastruktur yang mendukung Piala Dunia. Tapi, hanya jutaan dolar saja yang mereka keluarkan untuk membayar upah para pekerja asing. Menurut laporan, setidaknya ada sekitar 6.500 pekerja yang meninggal saat bekerja akibat kondisi kerja yang mengerikan. Ini sepertinya merupakan sisi gelap dari cerita sukses Qatar, khususnya dalam penyelenggaraan Piala Dunia. Di saat yang sama, hasil kekayaan Qatar dari gas alam cair juga mengalami penurunan di akhir tahun 2010-an, setelah mendapat investasi senilai lebih dari 250 miliar dolar. Australia akhirnya menggeser posisi mereka sebagai negara eksportir gas alam cair terbesar di dunia di akhir tahun 2018. Dan posisi Amerika Serikat juga tidak jauh dari kedua negara ini. Gas alam cair milik Australia dan Amerika tiba-tiba saja bersaing dengan Qatar di pasar Asia. Hal ini membuat Qatar harus menyusun strategi baru. Di tahun 2019, mereka mengumumkan investasi senilai 30 miliar dolar untuk mengekspansi produksi gas alam cair mereka dari North Field. Sementara miliaran dolar lagi datang dari berbagai perusahaan seperti Shell, Exxon, dan Chevron. Rencananya, ekspor gas alam cair mereka akan ditingkatkan lagi hingga 2/3 di tahun 2026. Secara hipotesis, rencana tersebut akan mengembalikan posisi Qatar sebagai negara eksportir gas alam cair terbesar di dunia. Tapi, banyak orang yang khawatir jika investasi besar-besaran itu tak akan bisa menyaingi Australia dan Amerika. Permintaan pasar Asia sudah terpenuhi, sementara Amerika Utara sudah mulai menghasilkan sumber energi sendiri dan kurang bergantung dengan impor. Sedangkan Eropa hampir tidak membeli gas alam cair sama sekali, sebab permintaan gas mereka sudah dipenuhi oleh Rusia, Norwegia, dan Aljazair melalui jalur pipa bawah laut. Tapi semuanya berubah ketika Rusia menginvasi Ukraina dan negara-negara Eropa mulai memutus impor gas dari Rusia. Tiba-tiba saja Qatar mulai mendapat target pasar yang sangat besar untuk ekspor gas alam cair, yang hampir sama besarnya dengan pasar Asia. Mungkin tidak ada negara lain di dunia yang diuntungkan dari invasi Rusia ke Ukraina selain Qatar. Banyak negara-negara Uni Eropa yang diwakili oleh Presiden Dewan Eropa, Charles Michel, telah berdiskusi dengan pemerintahan Qatar di Doha untuk membahas kontrak ekspor gas alam cair. Dan tahun ini saja, perekonomian Qatar diharapkan bisa meningkat hingga lebih dari 4%. Ini mungkin hanya sebuah permulaan, sebab gas alam milik Rusia sudah tidak bisa lagi menembus pasar Eropa. Dan permintaan gas alam cair ini ke depannya akan sangat besar. Qatar saat ini memperkirakan setidaknya setengah dari cadangan gas alam cair mereka
dari Northfield sudah dikirimkan ke Eropa hingga tahun 2026 mendatang. Setelah memastikan jika mereka akan mendapatkan pendapatan ekstra senilai miliaran dolar per tahun dari pasar Eropa, Qatar sepertinya terus berambisi untuk semakin memberikan pengaruh pada dunia. Tapi, ambisi ini seringkali membuat mereka terseret masalah karena mereka berbagi wilayah ladang gas alam dengan Iran. Qatar dan Iran menjalin hubungan yang sangat erat, dan seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya, hal itu membuat Arab Saudi merasa khawatir. Dari perselisihan kebijakan luar negeri antara Qatar dan Arab Saudi, bukan hanya karena hubungan mereka dengan Iran saja. Menyusul pemberontakan di Arab yang dikenal dengan insiden Arab Spring terjadi di awal tahun 2010. Qatar dan Arab Saudi sama-sama saling memberikan dukungan pada pihak-pihak yang saling berlawanan di setiap konflik yang terjadi di wilayah itu. Contohnya saja, Qatar memberi dukungan pada kelompok pemberontak yang sudah lama bertentangan dengan rezim Arab. Seperti yang terjadi saat mereka mendukung kelompok Muslim Brotherhood di Mesir dengan menggelontorkan dana miliaran dolar untuk mereka, serta memberi dukungan pada status Tripoli berdasarkan hasil kesepakatan nasional saat terjadinya perang sipil di Libya. Semua itu adalah hal yang sangat ditentang oleh Arab Saudi dan semakin meningkatkan kekhawatiran Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Sebab Qatar selalu memberikan dukungan untuk revolusi menentang rezim otokratis Arab. Ini artinya, suatu saat Qatar juga bisa mendukung revolusi melawan kekuatan monarki di Arab Saudi. Di tahun 2017, Arab Saudi mulai muak dengan ambisi Qatar tersebut. Pada akhirnya, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Mesir, Yordania, Djibouti, Senegal, Mauritania, Komoro, Maldives, Libya, dan Yaman sepakat untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab bahkan telah menutup pelabuhan yang menghubungkan mereka dengan Qatar, serta menghentikan penerbangan Qatar Airways di bandara mereka. Arab Saudi juga telah menutup perbatasan darat mereka dengan Qatar, membuat Qatar menjadi seperti negara kepulauan. Agar Qatar semakin terisolasi secara permanen, Arab Saudi bahkan menggali kanal di seluruh perbatasan darat mereka, lalu mengisinya dengan air yang dialirkan dari Teluk Persia. Mereka juga mengajukan beberapa tuntutan pada Qatar, seperti menutup Al Jazeera, mengurangi hubungan diplomatik dengan Iran, dan dukungan Qatar terhadap organisasi asing dianggap sebagai tindakan teroris oleh Arab Saudi, seperti dukungan mereka terhadap Muslim Brotherhood dan Hamas. Arab Saudi dan beberapa negara Arab lainnya juga menuntut Qatar untuk membayar ganti rugi dan kompensasi untuk setiap jatuhnya korban jiwa atau kerugian finansial lain terkait kebijakan politik Qatar. Selain itu, mereka juga akan mengawasi Qatar selama 10 tahun serta menuntut agar Qatar setuju dengan segala kepentingan geopolitik Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya. Qatar tentu saja menolak semua tuntutan itu dan konsekuensinya Arab Saudi segera memblokade mereka. Qatar Airways sebelumnya sangat mengandalkan ruang udara di atas negara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab sebagai rute penerbangan mereka. Tapi suatu ketika, secara tiba-tiba mereka harus mengubah rute penerbangan menjadi lebih panjang dan mahal akibat blokade yang dijalankan oleh kedua negara tersebut. Blokade yang dijalankan oleh Arab Saudi ini berlangsung selama kurang lebih 3,5 tahun hingga Januari 2021. Itu pun berakhir karena Arab Saudi ingin berusaha mengubah citra mereka dengan mengikuti kebijakan politik dari Joe Biden. Banyak pihak yang dipusingkan akibat blokade yang terjadi bertahun-tahun itu, sebab Arab Saudi dan Qatar pada dasarnya merupakan sekutu Amerika Serikat yang sangat penting. Bahkan, ketiga negara ini sebelumnya sama-sama saling mendukung konflik-konflik lain yang terjadi di Timur Tengah, misalnya Perang Sipil di Yaman. Di akhir tahun 2014 hingga awal 2015, kelompok pemberontak yang disebut Houthi telah berhasil merebut kekuasaan Yaman dan mendeklarasikan mereka sebagai pemimpin baru di negara tersebut. Yaman segera berubah menjadi negara Syiah dan hal itu membuat dunia Arab terguncang, khususnya Arab Saudi. Mereka takut jika Yaman yang telah menjadi negara Syiah bisa bergabung bersama Iran.
negara Syiah terbesar di Jazirah Arab. Jika skenario ini benar-benar terjadi, maka secara geopolitik posisi Arab Saudi akan sangat berbahaya sebab Iran bisa memblokade Selat Hormuz. Sementara Yaman bisa memblokade Selat Bab el-Mandeb yang terletak di antara Laut Merah dan Laut Arab. Jika hal itu terjadi, maka perekonomian Arab Saudi akan segera kolaps karena mereka sangat tergantung dengan kedua selat itu untuk mengekspor minyak ke negara-negara Asia dengan kapal tanker. Tapi jika kedua selat itu benar-benar diblokade, maka satu-satunya jalan bagi Arab Saudi adalah melalui terusan Suez, lalu mengitari benua Afrika, dan ini tentunya memakan biaya yang sangat besar, serta membuat perekonomian mereka hancur dalam prosesnya. Lalu untuk mencegah hal itu benar-benar terjadi, Arab Saudi bekerja sama melalui koalisi militer dengan Qatar dan Amerika Serikat. Dan mereka mulai menginvasi serta memblokade Yaman pada Maret 2015 dengan tujuan menjatuhkan kelompok Houthi. Sejak saat itu, perang berkecamuk di Yaman dan menjadi tragedi kemanusiaan yang sangat mengerikan yang terjadi di abad ke-21. Jika semua perhatian dunia tertuju pada Ukraina, tapi tidak demikian halnya dengan Yaman. Mereka terus menderita akibat perang yang terjadi selama bertahun-tahun. Dan negara-negara barat seolah tutup mata. Hampir 19 juta orang menderita kelaparan di Yaman akibat serangan Arab Saudi dan pasukan koalisinya yang terus memblokade dan menjatuhkan bom tanpa henti di negara. Letak geografis memang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan manusia, tapi tidak menentukannya. Banyak sejarah ditentukan oleh kesempatan, bukan keadaan. Karena pada akhirnya kenyataan hanyalah pertemuan antara kesempatan dan keadaan. Cukup sekian ya video kali ini. Semoga dapat memberi informasi dan pengetahuan buat kita semua. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa kasih like dan share-nya juga ya. Terima kasih. Bye-bye. It's silent now, we don't say a word. We're just looking at each other. Tears in our eyes from the words we said. Yeah, it kinda broke my heart. Loving you is not so goddamn easy as you think. I'm trying my best to hold on, but I feel myself giving. You know that we shouldn't keep it up like this. We hurt each other's feelings on and on.